Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Almalanji dari kelas A4 Public Relation dengan NIM 2351 2020 7111 025. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban dari 9 pertanyaan yang telah saya kerjakan. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terkait eh, asumsi-asumsi dasar teori dalam framing public relation. Jadi, dalam teori framing menjelaskan bahwa realitas itu tidak bersifat objektif, melainkan dibentuk melalui proses komunikasi. Public relation itu sendiri memiliki peran penting dalam memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari isu. Menurut Edman, framing itu sendiri yaitu membantu kita dalam mendefinisikan masalah, mencari penyebabnya, menilai secara moral, dan menawarkan solusi. Halahan menambahkan ada 7 jenis framing dalam public relation yang membantu organisasi itu sendiri dalam membentuk persepsi dari publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait eh, penerapan teori framing public relation dalam penelitian dan praktek. Dalam in- penelitian dalam penelitian framing itu bisa dianalisis menggunakan beberapa contoh model. Yang pertama itu model yang dijelaskan oleh Enman, lalu yang kedua oleh Pan, yang terakhir oleh Kosiki. Jadi, pendekatan frame building dan frame setting itu digunakan untuk melihat bagaimana sih public relation itu dalam membangun pesan dan bagaimana publik itu merespon. Dalam praktiknya itu sendiri, public relation bisa dalam berbagai hal seperti menyerang, menghindari, atau menyerap frame atau framing dari lawan, serta harus mampu menyesuaikan narasi yang dibuat saat krisis terjadi. Jadi, evaluasi itu dilakukan melalui pemantauan media dan tanggapan publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait asumsi-asumsi dasar teori image restoration. Jadi, teori image restoration menurut dari Benoit menyatakan bahwa perbaikan citra itu hanya dibutuhkan jika ada tindakan ofensif dan yang dilakukan oleh aktor yang dianggap bertanggung jawab. Lalu, reputasi organisasi adalah aset penting yang harus dijaga karena reputasi itu kan berkaitan dengan citra yang dilihat oleh publik begitu. Lalu, komunikasi dalam public relation itu sifatnya adalah strategis. Nah, strategi dalam komunikasi PR itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu yaitu ada penyangkalan, lalu ada penghindaran, tanggung jawab, lalu mengurangi kesan negatif, lalu yang keempat ada tindakan korektif, dan yang terakhir ada permintaan maaf. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penerapan teori-teori image restoration dalam praktik penelitian dan prakteknya. Nah, jadi teori image restoration itu digunakan dalam studi kasus dan eksperimen. Misalnya ada film, yaitu film dengan judulnya Hancock. Yang kedua ada Sully. Di Sully ini, filmnya ini menjelaskan terkait eh, kecelakaan pesawat yang dialami oleh salah satu maskapai pesawat di luar negeri gitu. Jadi film itu menunjukkan dua film itu menunjukkan bagaimana strategi seperti denial dan corrective action itu digunakan. Dalam praktiknya, public relation itu harus memilih strategi yang sesuai konteks dan penyampaiannya itu harus secara cepat dan empatik melalui berbagai media seperti media sosial ataupun konferensi pers begitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait makna informasi teori berdasarkan Shannon dan Weaver. Jadi,
Shannon dan Weaver itu mendefinisikan informasi sebagai pengurangan ketidakpastian tanpa memperhatikan kebenaran isinya. Komunikasi itu sendiri itu dibagi dalam 3 level. Yang pertama itu ada teknis, lalu ada semantik, yang ketiga ada efektivitas dalam penyampaian pesan. Nah, hoax itu termasuk informasi secara teknis ya. Mengapa hoax itu termasuk informasi? Nam- akan tapi dia tidak bisa disebut sebagai berita karena eh, hoax itu adalah berita, namun tidak melalui 2 proses. Yang pertama verifikasi, lalu ada yang namanya validasi data. Begitu. Lanjut, saya akan menjelaskan terkait meta teori dan paradigma ilmiah dalam public relation. Jadi, meta teori itu dalam PR itu, dalam public relation membahas landasan filosofis di balik teori-teori. Public relation telah berkembang dari yang awalnya itu adalah seni persuasi menjadi disiplin ilmiah yang memiliki sistematikanya. Mengikuti model dari Thomas Kuhn, public relation itu sendiri telah melewati fase pre-paradigma hingga post-paradigma dengan pluralitas pendekatan sebagai ciri khas masa kini. Jadi, PR itu menurut Thomas Kuhn tadi itu disebutkan bahwa PR ini mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Lanjut, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait paradigma ekologi yang disebutkan oleh Everett pada tahun 1993. Jadi, paradigma ekologi itu melihat bagaimana sih public relation itu sebagai jembatan antara organisasi dan lingkungannya yang memiliki 2 fungsi utama yang dimiliki oleh public relation. Yang pertama itu membantu organisasi beradaptasi dan memastikan organisasi itu tetap dipilih oleh publik. Jadi, PR itu sendiri bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga alat dalam bertahan dan bersaing di dalam masyarakat. Itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian teori-teori public relation yang khas dan pinjaman. Jadi, teori public relation itu sendiri itu dibagi menjadi teori khas dan pinjaman. Teori khas dikembangkan dalam disiplin public relation seperti Excel theory dan force model. Sementara itu, teori pinjaman berasal dari disiplin lain seperti cultural theory dalam studi budaya yang digunakan untuk memperkaya pemahaman kontekstual dalam public relation. Lalu lanjut ke yang terakhir itu kategorisasi dalam teori PR. Jadi pembagian teori ke dalam teori khas dan pinjaman itu sangat membantu dalam kita itu dalam memahami ataupun mengaplikasikan teori sesuai konteksnya. Saya sendiri itu setuju dengan pembagian ini karena teori khas itu memperkuat fondasi dari public relation itu sendiri. Sementara teori pinjaman itu memperkaya di sisi lainnya dengan pendekatan lintas disiplin. Berikut daftar pustaka yang telah saya cantumkan. Baik, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.